beternak burung puyuh di awal tahun 2026 bisa jadi kesalahan momentum, kawan-kawan. Karena baru saja mulai burung puyuh di puncak produksi, harga telur tiba-tiba anjlok, harga pakan merangkak naik. Halo sobat peternak puyuh Jambi, kembali lagi bersama saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah. Baik kawan-kawanku sekalian dimanapun berada, salam sehat, salam sukses selalu dimanapun berada. Semoga apa yang diusahakan, apa yang dicita-citakan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Baik kawan-kawan, di video kali ini saya akan membahas tentang peternak puyuh yang berjuang menghadapi situasi krisis. Jadi, harga pakan diinformasikan bakal naik lagi kawan-kawan. Masih akan naik lagi. Harga telur belum juga stabil. Permintaan di pasaran masih rendah. Padahal sudah berlangsung 3-4 bulan kawan-kawan. Biasa-biasanya tahun-tahun sebelumnya situasi seperti ini kerap terjadi, tetapi tidak berlangsung lama. Karena ketika telur puyuh di pasaran sudah surplus, burung puyuh yang tua-tua itu rata-rata sudah diapkir oleh peternak-peternak kawan untuk mengembalikan lagi jumlah populasi yang relatif stabil sehingga telur di pasaran tetap sesuai dengan penyerapan pasar. Tetapi tahun 2026 ini beda kawan-kawan. Karena overpopulasinya itu sungguh-sungguh over, sungguh-sungguh kelebihan kawan-kawan. Overpopulasinya itu sudah sangat tinggi. Yaitu tadi dampak dari program MBG. Di awal MBG beroperasi, permintaan telur puyuh sangat tinggi, harganya lumayan tinggi. Peternak-peternak besar menambah populasi. Peternak baru mulai dengan populasi yang langsung besar, ada yang 1000 bahkan lebih. Tidak berlangsung lama, perubahan menu, kemudian sekarang sebagian besar dinonaktifkan, membludak telur puyuh di pasaran. Alhasil, proses ini cukup lama. Situasi krisis seperti ini cukup lama. Di media sosial, teman-teman peternak puyuh banyak yang mengeluh. Dan baru tadi pagi saya membaca ada komentar yang positif kawan-kawan. Berhentilah mengeluh. Karena keluhan pun tidak memberikan dampak kepada kita. Malahan bisa menjadi akses pengepul atau pembeli telur puyuh memantau situasi kita di bawah. Jadi dengan harga telur yang masih rendah dan telur masih menumpuk di kandang, jadi pengepul telur puyuh bisa-bisanya menjaga harga telur ini tetap rendah kawan-kawan, karena ya stok telurnya di mana-mana melimpah. Itu maksud daripada yang membuat postingan di grup peternak puyuh kawan-kawan. Tetapi saya baca lagi komentar-komentar di bawahnya, ternyata ada hal yang cukup menarik kawan-kawan. Terkhusus nih para pemula yang baru saja ingin belajar beternak burung puyuh, harus disimak. Jadi postingan-postingan tentang keluhan, tentang harga telur yang anjlok, harga pakan yang naik, telur puyuh yang menumpuk di kandang, ini kadang menjadi salah satu strategi kawan-kawan daripada peternak-peternak senior khususnya, yang mungkin populasinya cukup besar. Jadi postingan-postingan kengerian seperti ini, keluhan seperti ini, harapan mereka peternak puyuh tidak bertambah. Artinya tidak ada peternak puyuh pemula kawan-kawan. Lah bagaimana dong, orang juga mau belajar wirausaha. Kok disembunyi-sembunyikan seperti itu, seakan-akan ditakut-takuti. Tetapi dalam posisi itu, ya secara realitas benar adanya kawan-kawan. Beternak burung puyuh ini tidak semudah yang dibayangkan, tidak seasik yang dilihat saja, tetapi silahkan langsung dipraktekkan. Saya menyarankan untuk peternak pemula, jangan coba-coba mulai dengan populasi besar. Mulai saja dengan populasi kecil, cukup 1 kotak baterai atau 100 ekor, jadi 4 kotak baterai. Kalau kita isi masing-masing kotak baterai itu 25 ekor. Itu sudah cukup untuk pemula kawan-kawan.
Tidak usah buru-buru memikirkan hasil, memikirkan untung, apalagi balik modal. Nah, inilah terkadang kesalahan dari peternak-peternak pemula. Mulai langsung dengan populasi 1.000 lebih. Targetnya bisa mendapatkan telur puyuh itu sekitar 1 kilo per hari atau 100 butir per hari. Jadi mulai ternak puyuh sekitar 1.200 sampai 1.300 ekor. Targetnya minimal 1.000 butir per hari. Targetnya. Jangan seperti itu kawan-kawan. Kita harus mengelola ambisi. Beternak puyuh ini asik karena ramah untuk pemula. Ramah untuk pemulanya itu karena modal bisa disesuaikan dengan kemampuan. Perawatan sederhana. Pakan dan minum juga tidak terlalu rumit. Tidak memerlukan mungkin vitamin yang berlebih atau obat-obatan suntik. Tidak kawan-kawan. Jadi jika memulai dengan populasi yang kecil di bawah 100 ekor, target awal hanya untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi telur puyuhnya bisa untuk konsumsi keluarga di rumah. Itu saja dulu kawan-kawan. Niatnya untuk belajar berwirausaha itu tadi. Jadi belajar kita melihat proses beternak burung puyuh, nanti belajar berwirausaha, enak toh walaupun hasilnya kecil tapi kok ada rasa kepuasan yang berbeda. Nah, kan seperti itu. Target di awal itu saja dulu. Ketika sudah merasa nyaman, merasa asik, barulah up populasi secara bertahap. Jangan mengikuti ambisi lagi nih. Bertahap saja ikuti prosesnya menyesuaikan dengan permintaan pasar. Jadi beternak burung puyuh itu membutuhkan momentum juga kawan-kawan. Beternak burung puyuh di awal tahun 2026 bisa jadi kesalahan momentum kawan-kawan. Karena baru saja mulai burung puyuh di puncak produksi, harga telur tiba-tiba anjlok, harga pakan merangkak naik. Bisa jadi kesalahan momentum daripada kita yang baru saja memulai beternak burung puyuh. Tetapi ada satu hal yang positif di sini kawan-kawan. Sekitar beberapa hari yang lalu saya berbicara dengan orang yang saya cukup yakin kualitasnya jauh di atas saya, apalagi tentang peternakan, bukan hanya tentang puyuh tetapi bisa saja sampai ke ayam, bebek, dan yang lainnya. Dia berbicara seperti ini. Kalau menurut saya, pemula yang baru saja mulai di 2026, dengan momentum yang boleh dibilang kurang bagus, dengan harga pakan yang naik, harga telur yang turun, secara sudut pandang yang lain, ini hal yang bagus kawan. Jangan sampai merasakan enaknya duluan. Jika merasa enaknya duluan, nanti tiba-tiba situasi krisis, bisa-bisa semangatnya hilang, down. Tetapi kalau baru saja memulai ketemu situasi krisis, dan tentunya jika mau berhenti, kepalang tanggung, jadi tetap menjalani saja dengan sabar, beberapa bulan kemudian merasakan enaknya beternak burung puyuh, saya yakin mentalnya akan berbeda dengan orang-orang yang awalnya bertemu dengan situasi enak, kemudian situasi krisis, itu akan berbeda kawan-kawan. Ini pendapat dari beliau. Setelah saya berpikir, benar juga kawan. Jadi sebenarnya selalu ada sudut pandang yang lain, sudut pandang yang berbeda. Asal kita mau membuka cara pandang kita lagi kawan-kawan. Kita terus berpikir positif bahwa apa yang terjadi, apa yang sudah kita jalani, ini semuanya sudah ada yang mengatur kawan-kawan. Tugas kita adalah berusaha, tetap berpikir positif, tetapi tetap logis kawan-kawan. Tetap logis. Artinya apa? Beternak burung puyuh ini sebenarnya adalah usaha kecil yang bisa dibesarkan, bisa menjadi pokok penghasilan dengan kesabaran, dengan populasi yang besar tentunya kawan-kawan. Tentu dengan populasi yang besar, resikonya pun kembali besar. Ini kita harus berpikir logis. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpanya. Memang seperti itulah adanya hidup kawan-kawan. Semakin kita berusaha semakin besar, semakin tinggi, permasalahan, beban akan datang lebih besar. Tetapi menyikapi masalah ini, jangan kita fokus terhadap masalahnya. Tapi kita jadikanlah ini tantangan kawan-kawan.
Jadi situasi krisis seperti yang saat ini terjadi, untuk peternak burung puyuh, saya harapkan kita menjadikan ini adalah tantangan kawan. Tantangan yang harus kita lewati, yang harus kita selesaikan. Sehingga jika tantangan ini bisa kita selesaikan dengan baik, tentunya akan ada hari-hari yang cerah di esok harinya kawan-kawan. Hari-hari yang indah akan menanti kita. Baik kawan-kawan, tetap semangat beternak burung puyuh, khususnya para pemula. Tetap sabar, rawat burung puyuhnya sebaik mungkin. Kasih pakan terbaik, perawatan kandang terus dijaga. Semoga akan ada masa yang indah setelah masa krisis ini. Baik kawan-kawan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Ayo beternak burung puyuh. Beternak burung puyuh itu asik.